Kisah Syekh Burhanuddin Ulakan adalah narasi agung tentang keberanian, ketekunan intelektual dan transformasi spiritual yang mengubah wajah Sumatera Barat selamanya. Beliau bukan sekadar tokoh agama, melainkan jembatan peradaban yang menyelaraskan adat Minangkabau dengan syariat Islam. Fajar di pesisir Pariaman. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil bernama Sintuak, wilayah Pariaman pada awal abad ke-17. Lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Pono pada tahun 1646. Dunia tempat Pono tumbuh adalah dunia yang sedang berada di persimpangan jalan. Saat itu ajaran Islam sudah masuk ke pesisir Sumatera. Namun praktik-praktik kepercayaan lama, sinkretisme dan pengaruh Hindu-Buddha masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pono kecil dikenal sebagai anak yang memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia tumbuh dalam asuhan keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Pampak dan ibunya bernama Finandun. Sejak kecil, tanda-tanda kecemerlangan spiritual sudah terlihat pada dirinya. Ia tidak puas hanya dengan rutinitas harian. Ia mencari makna yang lebih dalam tentang penciptaan dan Tuhan. Pertemuan yang mengubah hidupnya terjadi ketika ia bertemu dengan seorang pedagang, sekaligus mubalik dari Gujarat yang singgah di pesisir Pariaman. Pono mulai mempelajari dasar-dasar Islam, namun haus akan ilmunya membawanya pada sebuah pencarian yang lebih besar. Ia mendengar tentang seorang ulama besar di Aceh, yang keilmuannya menyinari Nusantara, Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fansuri, dikenal sebagai Syekh Kuala. Perjalanan menuju Serambi Mekah. Tanpa ragu, Pono memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia berlayar menuju Kesultanan Aceh, yang kala itu merupakan pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara. Di sana ia bertemu dengan Syekh Abdurrauf As-Singkili. Melihat ketulusan dan bakat Pono, Syekh Abdurrauf menerimanya sebagai murid kesayangan. Di Aceh, Pono tidak hanya belajar membaca Al-Quran atau menghafal hadis. Ia mendalami fiqih, hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan sosial, tauhid, konsep keesaan Tuhan, tasawuf, pembersihan jiwa melalui tarekat Syatariah. Selama puluhan tahun, sekitar 30 tahun, Pono mengabdi dan belajar di Aceh. Ketekunannya luar biasa. Ia dikenal sebagai murid yang paling paham akan esensi ajaran gurunya. Setelah dirasa cukup, Syekh Abdurrauf memberikan ijazah dan gelar kehormatan kepada Pono. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Syekh Burhanuddin. Sebelum melepasnya kembali ke Minangkabau, sang guru memberikan sebuah amanah. Pulanglah ke negerimu, sebarkan cahaya Islam, dan tegakkan kebenaran tanpa menghancurkan tatanan masyarakat yang ada secara kasar. Kepulangan dan pendirian Surau Gadang Ulakan. Syekh Burhanuddin kembali ke Pariaman bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan umat. Ia memilih menetap di Ulakan, sebuah wilayah pesisir yang strategis. Di sana ia mendirikan sebuah pusat pendidikan yang kemudian dikenal sebagai Surau Gadang Ulakan. Surau ini bukan sekadar tempat ibadah. Syekh Burhanuddin memperkenalkan sistem pendidikan berjenjang yang menjadi cikal bakal sistem pesantren atau pondok di Sumatera Barat. Metode pengajarannya sangat unik. Yang pertama halaqah, murid duduk melingkari guru. Yang kedua, surau sebagai pusat kehidupan. Murid tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar kemandirian, bela diri, silek, dan adat istiadat. Kehadiran Syekh Burhanuddin awalnya mendapat tantangan dari para tokoh adat dan penganut kepercayaan lama, namun ia tidak menggunakan kekerasan. Ia menggunakan strategi dakwah kultural. Ia masuk ke dalam sendi-sendi budaya Minangkabau. Ia tidak menghapus adat, melainkan menyempurnakannya. Inilah titik awal lahirnya filosofi. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Karomah dan penyebaran Islam. Seiring berjalannya waktu, Surau Ulakan dipenuhi oleh ribuan murid yang datang dari berbagai penjuru Minangkabau, mulai dari Luhak Nantigo, Agam, Tanah Datar, dan 50 kota, hingga ke pesisir selatan. Syekh Burhanuddin diakui sebagai mursyid, pemimpin spiritual, tarekat Syatariah. Banyak kisah tutur tradisi lisan menceritakan karomah atau keistimewaan Syekh Burhanuddin. Salah satu yang paling terkenal adalah kemampuannya dalam berkomunikasi secara santun, namun tajam dalam debat dengan para pendekar dan pemuka adat. Beliau menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai, rasional, dan membawa keteraturan. Penyebaran Islam yang dilakukan Syekh Burhanuddin memiliki ciri khas, yaitu fleksibilitas. Beliau mengizinkan penggunaan instrumen budaya lokal seperti rebana dan zikir yang bernada untuk menarik hati masyarakat. Hal ini membuat Islam masuk ke hati orang Minangkabau tanpa merasa jati diri mereka sebagai orang Minang hilang.
wafat dan tradisi Basapa. Syekh Burhanuddin wafat pada tahun 74, 10 Safar, kepergiannya meninggalkan duka mendalam. Namun warisannya telah tertanam kuat. Jasadnya dimakamkan di Ulakan, Pariaman. Kematian beliau melahirkan sebuah tradisi yang masih bertahan hingga hari ini, yaitu Basapa. Tradisi ini dilakukan setiap bulan Safar, di mana ribuan orang dari berbagai daerah datang ke Ulakan untuk berziarah ke makam beliau. Secara spiritual, Basapa adalah bentuk penghormatan dan pengingat akan perjuangan beliau dalam membawa cahaya Islam. Secara sosial, menjadi ajang silaturahmi akbar bagi para pengikut tarekat Syatariah dan masyarakat umum. Analisis warisan Syekh Burhanuddin. 1. Rekonsiliasi adat dan syariat. Sebelum era Syekh Burhanuddin, sering terjadi ketegangan antara hukum adat yang bersifat matrilineal dengan hukum Islam. Syekh Burhanuddin berhasil meyakinkan masyarakat bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Adat mengatur tata cara bergaul dan warisan tanah ulayat, sementara syariat mengatur ibadah dan akidah. 2. Sistem pendidikan surau. Surau yang beliau bangun menjadi model pendidikan yang sangat efektif. Di surau, pemuda Minangkabau dididik untuk menjadi zuhud, rendah hati, namun juga cadiak pandai, cerdas. Dari rahim surau-surau inilah nantinya lahir tokoh-tokoh besar seperti Tuanku Imam Bonjol hingga Muhammad Hatta di masa depan. 3. Pengaruh tarekat Syatariah. Tarekat ini memberikan warna pada keberagamaan di Pariaman dan Sumatera Barat. Pendekatan tasawuf yang menekankan pada pengenalan diri untuk mengenal Tuhan, membuat masyarakat memiliki kedalaman spiritual yang tinggi. Penutup, cahaya yang tak pernah padam. Syekh Burhanuddin Ulakan bukan hanya milik warga Pariaman, melainkan milik bangsa Indonesia. Ia adalah simbol keberhasilan dakwah yang damai. Beliau membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu harus diawali dengan pedang, melainkan dengan keteladanan, kesabaran, dan ilmu pengetahuan. Hingga hari ini, jika Anda berkunjung ke Ulakan, aroma kemenyan sebagai pengharum zikir dan lantunan ayat suci masih terasa kental. Makamnya yang sederhana menjadi saksi bisu bahwa seorang anak desa dari Pariaman yang pernah berlayar jauh ke utara demi ilmu telah berhasil mengubah sejarah sebuah bangsa. Beliau adalah matahari dari Ulakan, yang sinarnya terus menghangatkan hati umat, menuntun mereka pada jalan tauhid sambil tetap berpijak kuat pada bumi adat Minangkabau yang luhur. Sumber cerita mengenai sejarah dan kehidupan Syekh Burhanuddin Ulakan tidak berasal dari satu buku tunggal, melainkan merupakan gabungan dari tradisi lisan, kearifan lokal, naskah kuno, manuskrip, dan catatan sejarah akademis. Ini adalah rincian sumber-sumber utama yang mendasari kisah beliau. 1. Naskah kuno dan manuskrip Tambo. Di Minangkabau, sejarah tokoh agama sering ditulis dalam bentuk naskah lama yang disimpan secara turun-temurun oleh para ahli waris atau pemimpin tarekat. Tambo Minangkabau, naskah yang mencatat silsilah dan sejarah lokal. Dalam beberapa versi Tambo diceritakan bagaimana Syekh Burhanuddin membawa syariat Islam untuk menyempurnakan adat silsilah tarekat Syatariah. Dokumen ini sangat otentik karena mencatat garis silsilah keilmuan isnad dari Syekh Burhanuddin bersambung ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili hingga ke Rasulullah SAW. 2. Catatan sejarah lokal, historiografi tradisional. Ada beberapa tulisan lokal yang sering menjadi rujukan utama para peneliti. Yang pertama, kitab riwayat hidup Syekh Burhanuddin. Beberapa ulama di Ulakan telah membukukan kisah tutur ini ke dalam catatan tertulis untuk menjaga keaslian cerita. Yang kedua, Tuanku Samir. Salah satu sumber lisan yang kuat berasal dari pemegang otoritas keagamaan di makam Ulakan yang menjaga narasi sejarah beliau. 3. Literatur akademis dan penelitian sejarawan. Para sejarawan Indonesia dan asing telah melakukan riset mendalam mengenai peran Syekh Burhanuddin dalam Islamisasi di Sumatera Barat. Yang pertama, Azumardi Azra. Dalam bukunya yang sangat terkenal, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, Abad 19 dan 19, beliau mengupas tuntas hubungan intelektual antara Syekh Burhanuddin dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh. Yang kedua, Buya Hamka. Dalam bukunya Sejarah Umat Islam atau Islam di Minangkabau, Hamka sering menyinggung peran sentral Syekh Burhanuddin sebagai pionir pendidikan surau yang mengubah peta sosiologis Minangkabau. Yang ketiga, P.J. Vet, peneliti Belanda yang juga mencatat tentang tradisi-tradisi keagamaan di pesisir barat Sumatera pada abad ke-19. 4. Tradisi lisan, folklore. Masyarakat Pariaman dan Ulakan memiliki memori kolektif yang sangat kuat. Cerita tentang Pono, nama kecil beliau sebelum berangkat ke Aceh,
adalah bagian dari cerita rakyat yang diwariskan secara lisan dari guru ke murid di surau-surau Syataria. Tradisi Basapa sendiri adalah bukti sejarah yang hidup, living history yang mengonfirmasi ketokohan beliau. Terus bukti arkeologis dan situs sejarah. Yang pertama, kompleks makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Situs ini merupakan bukti fisik keberadaan beliau. Yang kedua, Masjid Surau Gadang Ulakan. Arsitektur dan keberadaan pusat pendidikan ini menjadi bukti autentik mengenai metode dakwah beliau. Kisah yang saya susun di atas adalah sintesis dari berbagai sumber tersebut untuk memberikan gambaran yang utuh, mulai dari sisi kemanusiaan masa kecil, sisi intelektual belajar ke Aceh, hingga sisi pengaruh sosial budayanya di Minangkabau,